Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa mengikuti kajian Majelis Ta'lim Raudhatul Jannah di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Saya mohon maaf. Ya, baik. Ini materinya kita sebetulnya kan hancanya fikih sholat ya. Tetapi fikih sholat yang sebulan sekali kita ikutin, dan materinya tinggal menyempurnakan. Saya kemarin juga sebetulnya sudah targetnya di minggu ini selesai. Qadarullah kemarin saya harus mengikuti wawancara di OJK, harus persiapan dulu segala macam. Sehingga penulis itu kan harus konsentrasi Bu ya, harus ini. Jadi kadang-kadang banyak terbengkalai oleh satu hal dan lainnya, bukan karena jalan-jalan saja sebetulnya. Gitu ya, tapi banyak tugas lain juga. Tapi insya Allah materi-materi yang sudah disampaikan sebelumnya nanti dikumpulkan dengan materi yang barunya, sehingga jadi buku untuk ibu semuanya. Tetapi untuk hari ini kita selang dulu fikih sholatnya dengan fikih saum. Seperti fikih sholat yang kita bahas itu kan fikih yang sehari-hari kita sudah praktekkan. Ilmunya sudah kita dapatkan, tetapi kadang-kadang di dalam prakteknya kita perlu diingatkan, perlu di-update kembali, perlu diaktualisasi sehingga pemahamannya menempel pada diri kita setidaknya di dalam kita melaksanakan. Nah, karena sekarang momentumnya sedang Ramadan, maka saya seling dulu dengan fikih saum. Ya, jadi saya pernah membahas saum di sini di bulan Ramadan juga, tapi mungkin tidak spesifik fikih. Nah, sekarang kita spesifik saumnya itu fikih, ya. Baik Bapak Ibu sekalian, judulnya fikih saum. Sebetulnya ini hanya pengantar-pengantarnya saja, dasar-dasarnya saja. Nanti mungkin hal-hal lain bisa dikembangkan dalam sesi tanya jawab. Terutama hal-hal yang Ibu Bapak masih meragu, misalkan apakah ini membatalkan saum atau tidak? Apakah ini merusak pahala saum atau tidak? Itu biasanya yang menjadi banyak pertanyaan di kalangan masyarakat, meskipun itu adalah hal yang sudah rutin padahal gitu ya. Nah, sebagaimana kita ketahui fikih itu adalah ilmu tentang hukum syariat yang berkaitan dengan amal perbuatan disertai dengan dalilnya, gitu ya. Hukum yang berkaitan dengan hukum syariat yang berkaitan dengan amal perbuatan disertai dengan dalilnya, itu fikih. Maka fikih saum juga sama, adalah ilmu syariat saum. Jadi ilmu tentang syariat amaliyahnya sini apa? Saum. Nanti disertai dengan dalilnya. Maka kita harus paham dulu apa itu saum, ya. Bagaimana hukum saum, kemudian juga apa saja rukun dan syarat saum, dan juga nanti hikmah dari syariat saum itu sendiri apa. Pertama, definisi saum. Ini definisi ini adalah dirangkum dari dalil-dalil mengenai saum, sehingga dari sini sebetulnya sudah mencakup saum itu apa. Di sini juga rukun syaratnya ada. Di sini juga sebetulnya yang membatalkan saum itu ada, begitu ya. Nah, pertama, sebelum fikih secara syariat, saum secara syariat, saum secara bahasa. Saum secara bahasa artinya adalah imsak. Al-imsak. Apa itu imsak? Imsak itu diam, menahan diri, tidak melakukan apa-apa. Itu imsak secara bahasa. Maka al-imsak lugatan itu as-saum lugatan al-imsaku mutlaqan. Imsak menahan diri, tidak berbuat apa-apa, mutlak secara mutlak. Maksudnya apa? Tidak melakukan apa saja. Tidak makan, tidak minum, tidak bicara, gitu ya. Bahasa kita mungkin mogok makan, mogok bicara, mogok minum, ya. Mogok tidak jalan-jalan, gitu ya. Nah, pokoknya tidak mau melakukan apapun atau tidak melakukan apapun, itu secara bahasa artinya imsak. Nah, secara seperti di sini, seperti soma anil kalam, maksudnya adalah tidak berbicara. Bisa aja dia makan, karena saumnya saum tidak bicara, itu secara bahasa.
idza mtana'a anhu wa lam yukallim ahadan. Jika dia tidak mau bicara dan tidak berbicara kepada seorang pun. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Siti Maryam. Ya. Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 26, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inni nazartu lirrahmani shauman. Sesungguhnya aku bernazar kepada Allah untuk saum. Jadi Siti Maryam itu bernazar kepada Allah karena Allah untuk saum. Saumnya apa? Tidak makan? Bukan ternyata. Apa saumnya? Falan ukallimal yauma insiya. Hari ini saya tidak akan bicara kepada orang, kepada siapapun, kepada manusia saya tidak akan bicara. Jadi Siti Maryam ketika melahirkan Nabi Isa, ya, Nabi Isa lahir kuasa Allah tanpa ayah, ya, tanpa ayah karena itu kekuasaan Allah. Bagi Allah itu sangat mudah. Ya, bagaimana tidak mudah Allah mampu menciptakan Nabi Adam tanpa ayah, tanpa ibu. Maka Allah juga mampu menciptakan Nabi Isa tanpa ayah, gitu ya. Tapi tong jadi alasan barudak ngerayeuna. Lamun ya hamil tanpa ayah, Siti Maryam oke. Oh, tidak itu ya, beda lagi atuh ya. Nah, Siti Maryam tapi kan meskipun demikian ketika itu menjadi kehebohan dan pertanyaan masyarakat, tidak menikah tiba-tiba hamil kemudian melahirkan, gitu ya. Lalu orang-orang berbicara, gitu ya. Maka Siti Maryam memilih untuk apa? Diam. Falan ukallimal yauma insiya. Dan diamnya itu diam dari apa? Dari berbicara, bukan dari makan. Jadi Siti Maryam masih makan, masih minum, tetapi dia tidak berbicara. Saum di sini saum tidak bicara, ya. Nah, maka itu saum secara bahasa. Saum secara bahasa artinya menahan diri dari apa saja, ya, tidak melakukan apa saja. Adapun secara istilah syariat, yang dimaksud dengan saum itu adalah al-imsaku 'anit ta'ami wasyarabi wal jima'i ma'an niyati min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Sampai sana dulu. Ya, saum secara syariat itu adalah al-imsaku 'anit ta'am, menahan diri dari makan, tidak makan, ya. Wasyarab, tidak minum, wal jima', tidak campur suami istri, ma'an niyati, disertai dengan niatnya, ya. Min tulu'il fajri, sejak kapan itu? Dari terbit fajar ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari. Ini inti saum itu ini. Secara fikih ibadah saum itu ini, ya, yaitu tidak makan, tidak minum, tidak jima. Nah, dalilnya apa? Ya, di dalam Al-Baqarah 187. Kalau malam kan uhillat lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Kalau malam hari silahkan rafath dengan istri kalian. Silahkan hubungan suami istri, silahkan kalau malam. Kalau malam hari wakulu washrobu, silahkan makan, minum, ya. Tetapi hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad minal khaitil aswad. Kalau sudah jelas nampak benang putih dari benang hitam, maka selesai itu waktu makan, waktu minumnya. Nah, berarti saum itu tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak campur suami istri, ya. Dari kapan itu? Dari terbit fajar. Kapan terbit fajar itu? Terbit fajar itu adalah azan subuh. Ya, jadi saum itu mulainya dari azan subuh. Azan subuh itu akhirnya awalnya. Karena begitu Allahu Akbar azan subuh, itu sudah masuk waktu fajar. Dan ketika itu sudah tidak boleh makan. Itulah yang dimaksud dengan yatabayyana lakumul khaitul abyad minal khaitil aswad. Abyad itu benang putih, itu kinayah dari siang. Siang dikinayahkan dengan benang putih, sedangkan benang hitam itu kinayah dari malam. Nah, awal siang itu bukan dari terbit matahari, tapi dari terbit fajar. Nah, jadi ada beda. Kalau terbit matahari sudah terbit mataharinya. Nah, ini terbit fajar. Terbit fajar itu mataharinya belum terbit, tetapi dia sudah dibatas, sudah masuk waktu siang. Jadi siang itu mulainya adalah setelah subuh atau pas adzan subuh. Jadi kalau sebelum adzan subuh masih boleh makan? Masih boleh. Di kita kan ada imsak. Ya, imsak itu biasanya berapa menit sebelum subuh? 10 menit, ya.
itu lampu kuning. Ya, itu siap-siap untuk, jadi kalau sudah imsak nih, imsak itu kan kalau di masjid suka diumumkan, kadang pakai bel, ayo nama dina TV dinyanyikan, gitunya, ku Afgan, gitu ya. Nah, kalau misalkan itu kalau sudah imsak, Bu, masih boleh makan tidak? Masih boleh minum tidak? Masih. Tetapi itu adalah aba-aba. Agar apa? Agar ketika waktunya subuh datang, kita tidak sedang makan. Kabayang gitunya. Nuju bak adzan subuh. Gitu ya. Nah, sebagaimana contoh Nabi. Jadi Nabi itu pernah ditanya, kam qadra ma baina as-sahuri wal fajri. Jadi jarak antara makan Nabi, terakhir makan itu sampai fajar itu berapa lama? Maka Nabi menjawab, qadra khamsina ayah. Itu adalah seukuran membaca 50 ayat. Ya, dikira-kira 50 ayat, 10 menit. Sajuz itu kalau kita baca lancar setengah jam. Ya. Jadi satu juz itu kalau kita baca lancar setengah jam. 50 ayat kan tidak satu juz, gitu ya. Nah, itu maka diperkirakan adalah 10 menit. Dan itu sudah termasuk apa ya? Toleransi agar kita aba-aba, gitu ya. Dan itu sudah termasuk kan sunnah sahur itu apa? Diakhirkan. Ya, sunnah sahur itu diakhirkan. Nah, sedangkan sunnah buka itu diawalkan, disegerakan. Makanya namanya ta'jil. Ta'jil itu menyegerakan. Itu termasuk sunnah saum. Jadi sunnah saum itu sahur sunnah, taraweh sunnah, tapi sunnahnya sunnah muakkadah, gitu ya. Nah, kemudian mengakhirkan saum itu sunnah. Karena bisa saja saum itu jam 1 malam bisa. Orang Arab itu sahurnya jam 1 malam. Mereka tidak tidur. Kemudian pas habis tengah malam mereka makan, habis itu tidur sampai subuh. Makanya itu kebiasaan sampai sekarang itu orang Arab. Makanya pantas Nabi mengatakan, ya, maziltum bi khairin ma ajjalul fitra wa akhara as-sahur. Kalian itu akan senantiasa dalam kebaikan selama menyegerakan buka dan mengakhirkan sahur. Jadi buka itu disegerakan, bahasa Arabnya takjil. Takjil itu menyegerakannya, bukan makanannya. Di kita kan jadi makanannya. Jadi kolekna takjil teh, nya bala-balana, gehuna gitu ya. Nah, cirengna itu ya, itu takjil. Badai ka mana? Badai meser takjil. Jadi takjil itu jadi makanan. Padahal takjil itu menyegerakannya. Mungkin maksudnya makan buat takjil, makanan buat takjil, buat buka gitu ya. Nah, itu secara mulainya ya, ma'an niyati min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya. Apa dalilnya sampai terbenam matahari? Dalilnya di ayat itu juga 187. Summa atimmus siyama ilal layl. Kemudian sempurnakanlah saum sampai malam. Mulai malam itu kapan? Terbenam matahari. Jadi ketika terbenam matahari itu sudah selesai waktu saumnya. Dan bukanya jangan diengke-engke, tapi harus segerakan gitu ya. Biar lebih afdol, saya mah nanti saja bukanya setelah taraweh, nyiksa maneh. Gitu ya. Dan itu tidak termasuk sunnah, kebalikan dari sunnah makruh. Kalau kita berbuat seperti itu makruh, saumnya sah, teman, dia makruh, dibenci. Nah, ma'an niyati, dibarengi dengan niat. Ya, dibarengi dengan niatnya. Niat apa? Niat saum. Ya. Artinya apa? Artinya kalau ada orang tidak makan, tidak minum, tidak jima seharian penuh, tapi tidak ada niat saum, jadi sah teu saumna? Tidak bernilai saum. Kalau dia tidak makan, tidak minum, ya, tidak campur suami istri, tapi tidak ada niat saum. Misalkan begini, misalkan ketika pagi hari itu tidak niat saum. Misalkan ini contohnya saum sunat lah. Kalau saum Ramadan agak susah mencontohkannya, gitu ya. Contohnya saum sunat. Saum sunat itu misalkan saum Senin Kamis. Ya, kita itu kadang saum, kadang tidak. Tapi dari malam itu sudah tidak niat, besok mau saum, gitu ya. Bahkan tidak sahur. Bahkan pagi pun belum niat. Tapi mau makan tidak ada makanan. Mau minum juga tidak ada, misalkan, gitu ya. Nanti aja siang makannya, gitu ya. Pas siang ternyata tidak makan juga.
cacap dugi ka maghrib, ya, tidak minum, tidak makan, tapi tidak niat saum. Saum teu? Henteu. Jadi saum mah harus dengan niat, gitu ya. Nah, harus dengan niat. Bedanya, saum kalau saum sunat, niatnya itu boleh ngadadak. Kalau saum sunat nih, tadi malam kita malam Senin, tidak niat besoknya akan saum. Ya, tapi misalkan pas pagi hari, mau saum boleh tidak? Boleh. Tidak sahur kita itu misalkan, ya. Kemudian pas pagi hari ternyata beras habis, gitu ya. Kemudian lauk juga habis, minyak habis. Saum we cenah gitu sugan we engke jang maghrib mah aya buka aya nu masihan nambut misalkan, gitu ya. Misalkan. Itu sah teu saumna. Kalau saum sunat sah. Tapi kalau saum wajib harus sejak malam. Di dalam hati kita sudah niat besok saum. Niatnya di mana? Dalam hati saja. Kita sholat tarawih aja kan sudah indikasi bahwa kita itu akan saum, ya. Kata Nabi, man lam yubayyitis siyama fala saumalahu. Barang siapa yang di malam hari belum niat saum, maka tidak sah saumnya. Gitu ya, maka tidak sah saumnya. Jadi bisa jadi orang nu tara puasa, ya, tidak tara saum, biasanya tara sholat tara saum teh. Biasana mah, gitu ya. Nah, jadi dia tidak biasa, tapi mungkin sadar. Pas pagi hari, saum ayeuna mah, gitu ya. Kalau malamnya dia belum niat, belum azam besoknya akan saum, maka tidak sah, gitu ya. Nah, itu yang inti dari saum. Wa kamaluhu, dan kesempurnaan saum. Bijtinabil mahzurat wa adamul wuqu'i fil muharramat. Kesempurnaan saum itu adalah dengan cara menjauhi yang dilarang dan tidak terjerumus atau tidak jatuh pada hal yang diharamkan. Baik itu perbuatan, baik itu ucapan, baik itu bahkan kereteg hate, gitu ya, yang tidak baik. Maka itu tidak membatalkan saum, tapi merusak kesempurnaan saum. Yang dituntut dari orang yang sedang saum itu bukan hanya tidak makan, bukan hanya tidak minum, bukan hanya tidak campur suami istri, tapi yang dituntut orang yang sedang saum itu adalah bagaimana dia juga bisa menjaga lisannya, bisa juga menjaga tindakannya, tidak berbohong, tidak apalagi ya, tidak ngagibah, tidak apalagi tidak bertengkar, ya, dan lain sebagainya, tidak melihat hal-hal yang diharamkan, ya, tidak mendengar hal-hal yang diharamkan. Itu adalah tuntutan kesempurnaan dari saum, karena ruh saum itu di sana, gitu ya. Kata Nabi, Allah tidak membutuhkan lapar dan dahaganya orang yang tidak meninggalkan perkataan kotor dan perbuatan-perbuatan kotor. Makanya saum itu harus dibarengi dengan bagaimana kita bisa lebih menjaga diri kita masing-masing. Memang tidak membatalkan. Dari sini juga sudah terlihat apa saja yang membatalkan saum. Yang membatalkan saum, makan, minum secara sengaja. Ya, secara sengaja. Sebab kalau tidak sengaja, bagaimana tidak sengaja teh? Nah, tidak sengaja teh lupa. Ya, bukan tidak sengaja teh pura-pura lupa. Atau tidak sengaja teh kubatur didorong kena karena cendol seruput teh ke orang teh, gitu ya. Nah, da tengah aja cenah abdi mah, gitunya. Nah, modus itu mah. Ya, jadi tidak sengaja itu adalah lupa. Kata Nabi, barang siapa yang makan, minum pada siang hari karena lupa, maka teruskanlah saumnya. Sesungguhnya Allah memberikan makan dan minum kepadanya, gitu ya. Di antos-antos hoyong hilap henteunya. Itu definisinya ya. Nah, itu yang membatalkan saum itu berarti tidak makan, tidak minum, makan, minum, dan jima, gitu ya. Nah, nanti akan banyak hal-hal yang meragukan ini batal tidak. Misalkan dijeksi lagi saum, batal tidak? Nah, dijeksi teh naon? Disuntik kapungkurnya, dijeksi ku mantrinya. Ku mantri, gitu ya, bukan ku dokter, gitu ya. Para ulama mengatakan tidak batal, ya. Memakai obat misalkan, bukan obat yang diminum, ya. Bukan obat yang dimakan.
Misalkan pakai balsem, ya, pakai itu tidak batal juga, gitu ya. Nah, itu nantilah biar nanti di dialog ya. Kecuali kalau mulai mulut, ya mulai mulut dimakan, gitu ya, obatnya. Nah, kemudian dari sini hukum saum itu apa? Hukum saum itu ada 4. Ya, pertama saum wajib. Yang mana saum wajib itu? Saum Ramadan. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang dimaksud dengan siam di sini adalah siam Ramadan, bukan siam di luar Ramadan. Juga berdasarkan hadis Nabi. Hadis pertama tidak saya tulis ini, yaitu bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 pilar. Di antaranya apa? Saum, syahadat, salat, zakat, saum. Dan yang dimaksud saum adalah saum Ramadan. Dipertegas dengan ini. Ya, hadis riwayat Bukhari dari Thalhah bin Ubaidillah. Dari Thalhah bin Ubaidillah, anna a'rabiyan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala akhbirni bima faradallahu alayya minas siyam. Nah, ada seorang Arab gunung, Arab Baduy datang kepada Nabi, kemudian dia bertanya kepada Nabi, akhbirni, kabarkan kepadaku, bima faradallahu alayya minas siyam, apa yang Allah atau saum apa yang Allah wajibkan untukku. Nabi menjawab, syahrul Ramadan, syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Jadi yang wajib itu hanya bulan Ramadan secara waktu. Ya. Jadi nanti ada yang wajib bukan karena waktu. Jadi secara waktu, saum wajib itu adalah saum Ramadan illa an tatawwa'a syai'an. Kecuali kalau engkau mau melaksanakan saum sunat. Jadi secara waktu tidak ada saum yang wajib selain saum Ramadan. Ya, saum bulan Syawal 6 hari sunat. Ya, saum apa lagi? Saum Senin Kamis sunat, saum Daum sunat, gitu ya. Kemudian yang wajib itu saum apa? Saum kafarah. Kifarat, ya, seperti misalkan salah satu kifarat orang yang jima pada bulan Ramadan itu saum 2 bulan berturut-turut, itu kifarat, dan itu wajib, meskipun ada pilihan, ya, apakah memberi makan 60 miskin atau saum 60 hari berturut-turut, gitu ya. Nah, itu kafarat. Contoh kifarat itu misalkan di dalam haji ada itu. Ya, ada fafidyatum min siyamin au shadaqatin au nusuk. Atau misalkan kifarat saum itu adalah ketika seorang yang ibadah haji tamattu, kemudian dia tidak mampu melakukan hadyu, kurban, ya, hadyu, suka disebutnya dam, ya, dan dia tidak mampu. Kenapa? Tidak ada buat beli kambingnya, gitu ya. Tidak ada buat beli porsi ontaknya kalau masih onta dulu, gitu ya. Tapi jangan beli korma maya, gitu. Nah, tidak ada, gitu ya. Dia tidak punya bekal. Maka faman lam yastati fa'alaihi bisyam. Saumnya wajib itu. Ya. Faman yastati fasalah satu ayamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Ya. Jadi 3 hari di waktu haji dan 7 hari di waktu setelah pulang ke kampung halamannya. Nah, itu saum kafaroh. Kemudian yang wajib lagi apa? Saum nazar. Ya, saum nazar. Misalkan nih, kalau saya lulus, saya akan saum 3 hari berturut-turut. Gitu ya. Nah, termasuk kafaroh tadi yang terlewat, kafaratul yamin. Ya, kafarat sumpah. Jadi kalau kita bersumpah, kemudian melanggar janji, termasuk bernazar. Bernazarnya misalkan bukan nazar saum. Coba nazarnya nazar saum sebulan. Di kiparatan 3 poe atau ruginya. Ya, jadi nazar, kalau kita bernazar misalkan untuk melakukan sesuatu, kemudian tidak kita laksanakan, maka harus dikifarati. Ya, kifaratnya apa? Saum 3 hari. Ya, kita berjanji, kemudian janjinya tidak ditepati, maka kifarati. Kifaratnya apa? Saum 3 hari. Ya, kemudian saum yang wajib itu saum nazar. Kalau misalkan baik berapa hari? Tergantung nazarnya. Kalau nazarnya sehari, sehari wajibnya. Kalau nazarnya misalkan begini, nazarnya itu saum sunat bisa wajib karena nazar. Senin Kamis itu kan sunat. Tapi misalkan ibu bernazar, kalau saya sembuh dari penyakit yang sedang saya derita sekarang,
gitu ya, maka saya bernazar akan saum Daud selama 1 tahun. Maka saum Daud selama 1 tahun itu jadi wajib. Kamu pahami orang nazaratnya misalkan teh saum Daud seumur hidup. Maka seumur hidup kita saum Daud itu menjadi wajib. Kenapa? Karena dinazari. Ya, sedekah itu sunnah. Kalau yang wajib itu tidak boleh dipakai nazar ya. Misalkan kalau tidak boleh kita bernazar untuk yang wajib. Misalkan nih, kalau saya sembuh tahun depan saya akan saum bulan Ramadan. Untuk itu gengs wajib. Ya, kalau anak saya lulus, saya akan sholat 5 waktu. Eta mah teu dinadaran geus wajib. Ya, nazar itu untuk yang sunat atau yang boleh. Tapi menjadi wajib nantinya ketika dinazari. Ya, misalkan nih, kalau saya sembuh dari penyakit, saya akan membagi makanan kepada 200 fakir miskin dan anak yatim. Asalnya berbagi makanan ke fakir miskin dan anak yatim itu sunat. Ya, tetapi ketika dinazari jadi wajib. Demikian juga dengan saum. Ya, kalau misalkan kita bernazar untuk saum, maka saum yang kita nazari itu hukumnya menjadi wajib. Nah, ini saum yang wajib. Jadi yang utama, dan tadi saya katakan secara waktu tidak ada yang wajib kecuali Ramadan. Ada yang wajib selain Ramadan itu ketika saum kafarat, baik itu kafaratul yamin, ya, kafarat janji, kafarat sumpah, ya bukan hanya janji sih, yamin itu sumpah, ya. Kemudian atau kafarat dari yang lainnya, gitu ya, seperti tadi pelanggaran dalam ihram haji dan lain sebagainya. Kemudian juga saum nazar yang wajib itu. Saum sunnah, yang kedua saum itu bisa sunnah. Nah ini saum selain Ramadan. Dan selain yang dinazarkan, selain kafaroh. Yaitu misalkan saum Senin Kamis, saum 3 hari setiap bulan, sering disebut Ayyamul Bid, saum Arafah, ya, saum Asyura dengan tanggal 9-nya. Meskipun tanggal 9 itu tidak Nabi lakukan, tetapi Nabi sudah berazam, kalau aku masih hidup tahun depan, maka aku akan saum tanggal 9-nya. Ya, dan 10. Kenapa? Karena ternyata orang Yahudi saum tanggal 9, tanggal 10. Nah, Nabi ingin beda dengan orang Yahudi. Kemudian contoh lain adalah saum Daud. Nah, dan saum-saum sunat yang lainnya. Kemudian, nah ini kayaknya di ibu-ibu sampai situ. Ya, ada saum yang makruh. Ya, nah bisa dilihat di HP-nya atau bisa ditulis gitu ya. Saum yang makruh. Saum yang makruh itu yang mana? Ternyata saum yang makruh itu adalah saum selama-lamanya. Jadi saumul abad, ya, terbuka-buka, gitu ya. Maksudnya tidak buka itu ya maghrib buka, cuman besoknya saum lagi, besoknya saum lagi. Sebagaimana hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr. Nabi bersabda, bukan Abdullah, Ubaidillah bin Amr, Nabi bersabda, la soma man somal abad, la soma man somal abad, la soma man somal abad. Jadi tidak sah saumnya saum yang dilakukan tiap hari selama-lamanya, ya. Itu Nabi ucapkan 3 kali, ya. Nah, sebagian ulama mengatakan ini jatuhnya ke makruh, ya, makruh, ya. Jadi kenapa? Karena bisa saja kita jatuhnya saum tiap hari. Tapi tidak ilal abad. Misalkan kita saum Daud, biasa saum Daud. Saum Daud itu kenaannya hari Minggu. Nanti saum lebih kapan? Selasa. Seninnya kita saum Senin Kamis. Gitu ya. Nah, Seninnya saum Senin Kamis gitu. Berarti itu 3 hari berturut-turut. Boleh tidak? Boleh kalau itu. Karena ada alasannya. Gitu ya. Nah, Rabunya tidak saum, Kamisnya saum lagi, gitu ya. Ya Senin Kamis kena, ya Daud karena dia biasa Daud, kena juga Daudnya, gitu ya. Ternyata itu adalah tanggal 13, 14, 15 kenanya. Sehingga seminggu berturut-turut, itu boleh kalau ada alasannya. Yang tidak boleh itu apa? Sengaja setiap hari, gitu ya. Makanya para ulama menjatuhkannya ini kepada makruh. Ada juga saum yang haram. Apa itu saum yang haram? Pertama, saum haram itu adalah saum pada hari raya. Lebaran, banyak makanan, banyak minuman, aya ketupat, aya tumis, aya opor, ya, banyak kuehan segala rupa gitu ya.
dia puasa, gitu ya. Maka itu haram hukumnya, ya. Jadi Allah haramkan saum pada 2 hari raya. Kemudian yang haram lagi saum itu kapan? Ayyamut tasyrik. Ayyamut tasyrik. Ayyamut tasyrik itu apa? Hari-hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Kata Nabi, ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin. Hari-hari tasyrik itu adalah hari-hari makan dan minum. Makanya tidak boleh saum, gitu ya. Kemudian satu lagi, Bu. Saum yang haram. Saum sunnah untuk istri kalau tidak diizinkan suami. Ya. Jadi punten, kalau istri mau saum dan mohon maaf ya, masih produktif dan aktif gitu ya. Bukan sudah monopos dan sudah aki-aki nini gitu ya. Gitu ya. Nah, jadi sebelum kalau istri mau saum sunnah itu izin dulu ke suami. Kalau kata suaminya jangan saum, tidak boleh itu, haram. Ya, Siti Aisyah itu beliau qadha saum Ramadannya itu di bulan Sya'ban. Ya, di bulan Sya'ban qadha saum Ramadannya. Ketika ditanya kenapa, kalaulah bukan karena Rasulullah di sisiku, aku akan langsung mengkodoknya. Tapi karena ada Rasulullah di sisiku, maka aku mengakhirkan. Nah, jadi mengakhirkan saum itu padahal bukan saum sunnah, itu saum wajib itu. Cuman waktunya muasa, waktunya itu luas. Jadi saum qadha itu waktunya dari kapan? Dari mulai setelah selesai Ramadan sampai Ramadan berikutnya. Nah, makanya Siti Aisyah itu di bulan Sya'ban. Bagaimana kalau sudah lewat Ramadan, yang Ramadan kemarin belum kebayar? Ya, tetap jadi hutang. Cuman para ulama ada yang mengatakan cukup qadha saja, ada juga yang mengatakan harus qadha dengan kifarat. Cuman untuk kifarat ini kita tidak dapat kifaratnya apa? Memberi makan fakir miskin atau bagaimana gitu ya. Nah, jadi qadha saja, cuman dia berdosa. Kenapa? Karena lalai, karena melalaikan. Nah, dari definisi tadi sebetulnya sudah nampak ya, rukun dan syarat saum ya. Rukun saum itu 2. Niat dan imsak. Ya, niat dan imsak, selesai. Jadi pertama niat. Sesuai dengan sabda Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan niat itu adalah qasdus syai' muqtaranan bil fi'li. Bermaksud melaksanakan sesuatu diikuti dengan pekerjaan. Wa mahalluha al-qalbu, dan tempatnya itu adalah hati. Jadi bedakan niat dengan melafazkan niat. Jadi saudara-saudara kita yang mensunnahkan melafazkan niat, mereka juga sama. Memahaminya niat itu dalam hati. Gitu ya. Kemudian dilafazkan untuk menguatkan. Nah, kan melafazkan ini pandangan kami ya butuh dalil. Ya. Tidak ada dalilnya Nabi melafazkan niat saum, tetapi ada dalilnya Nabi memerintahkan untuk menetapkan niat itu dalam hati kita. Makanya kata Nabi, man lam yubayyit. Yubayyit itu ada arti asalnya bermalam. Maksudnya ketika malam belum ada niat saum, karena malam itu belum saum. Man lam yubayyitis syam, barang siapa yang tidak memalamkan saum. Maksudnya bukan saum sampai malam. Sejak malam belum ada dalam hatinya akan saum besok. Gitu ya. Nah, itu adalah maksud niat. Niat itu di dalam hati gitu ya. Nah, niat tempatnya hati dan tidak disyariatkan, diucapkan karena ia merupakan pekerjaan hati. Ya, sudah tidak usah dicampuri lagi dengan lisan gitu. Yang kedua imsak yang tadi, ya. Jadi rukunnya itu imsak, tidak makan, tidak minum, tidak campur suami istri mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya, tadi sudah dijelaskan ya. Adapun syarat saum itu pertama Islam. Berarti kalau orang kafir tidak wajib atau belum wajib, ya. Nah, belum wajib bagi mereka saum, gitu ya. Pada hakikatnya wajib sebetulnya. Pada hakikatnya ibadah secara umum wajib untuk semua orang, tapi tidak
bukan ahli ibadah mereka itu, maka belum wajib atau tidak sah kalaupun mereka tidak orang kafir nih, ikut-ikutan, bukan hanya ikut-ikutan buka bersamanya saja. Karena kan kalau ikutan buka bersama biasa, ya orang non muslim ikutan buka bersama karena rame cenah, bahkan ikutan sahur, ya sahur on the road misalkan gitu ya. Nah ikutan sahur, kemudian ikut juga sahurnya, ya dari pagi sampai dari subuh sampai maghrib dia tidak makan tidak minum, dia tidak sah sahurnya. Kenapa? Karena tidak ada niat, karena tidak ada keimanan di dalam hatinya. Maka syarat itu adalah Islam. Ya, pertama Islam, yang kedua baligh. Berarti anak-anak itu belum wajib saum. Ya, sampai dia baligh. Kalau anak-anak saum, maka itu adalah latihan. Yang dapat pahalanya ibu bapaknya, bukan anaknya. Anaknya belum dapat pahala itu. Belum dicatat, sebagaimana dia belum dicatat dosanya. Nah, dicatatnya nanti setelah baligh ya. Kalau laki-laki baligh itu setelah mimpi ya, kalau perempuan baligh itu setelah haid. Maka sebelum itu berarti dia belum wajib gitu ya. Kalau ada anak kecil tidak saum, dia tidak berdosa. Ya. Kalau anak kecil tidak saum maka dia tidak berdosa, tapi dia dilatih saum. Agar apa? Ketika dia sudah dewasa, dia terbiasa gitu ya. Kemudian akil, berakal. Ya. Orang yang tidak berakal, orang gila ya, orang yang sakit ingatan itu tidak wajib saum sampai dia sadar, sampai dia sembuh dari penyakit mentalnya. Kemudian yang wajib saum itu adalah siapa? Muqim, orang yang ada di kampung halamannya. Artinya apa? Kalau musafir ya boleh tidak saum. Musafir misalkan, apa batas safar itu? Tidak ada batas safar. Batas safar itu adalah kembali kepada adat. Ya, kalau misalkan kalau kita orang Bandung selama di Bandung ya belum safar, gitu ya. Jadi kita orang Bandung selama di Bandung ya belum safar lah. Kan orang Bandung di Bandung kene, gitu ya. Tapi kita misalkan pergi ke Jakarta, pergi ke Garut. Di dalam tradisi kita ini dari Bandung ke Jakarta itu cek bahasa Sunda mah nyaba. Ya, safar teh cek bahasa Sunda mah ini biar mudah ini nyaba. Da ieu manggeus nyaba, itu berarti sudah boleh dia tidak saum. Sebagaimana dia sudah boleh sholatnya itu di jama dan di qosor. Gitu ya. Nah, cuman bedanya dengan sholat. Kalau sholat itu lebih afdol di jama dan di qosor ketika safar. Tetapi kalau saum, kalau kuat lebih baik saum. Meskipun boleh buka. Wa antasumu khairun lakum. Kalau kalian saum, maka itu lebih baik untuk kalian. Ya, kadang-kadang kan perjalanan sekarang tidak lelah. Kalau dulu jalan kaki, naik onta, gitu ya, itu sangat melelahkan sehingga dirusuhkan. Sekarang kalau kita misalkan perjalanan dari sini ke Surabaya, gitu ya, mau naik pesawat, mau naik kereta api, nyaman. Naik mobil pakai tol 7 jam sampai gitu ya. Nah, disupirin ngageh-geh kowe gitunya tidur gitu ya. Tapi dia boleh buka tidak? Boleh. Ya, dia boleh ya. Kalau safarnya itu membuat dia kepayahan, kemudian dia tidak saum, dia saum, itu lebih baik buka. Ini pernah Nabi ketika dalam satu perjalanan, bahkan ini disebutkan itu syariah, peperangan ghazwah peperangan. Nabi ada. Kemudian berkumpul dengan sahabat, ada seorang tua, dia itu jongkok. Ya. Duduk di tengah orang-orang yang berdiri. Ya, yatadhallal ar-rijal. Dia itu berteduh di bayang-bayang orang yang sedang berdiri. Kemudian Nabi bertanya, "Kenapa orang ini?" Kata para sahabat, "Dia sedang saum." Kata Nabi, "Laisa minal birri asyamu fis safar." Tidak baik katanya saum sedang safar. Gitu ya. Artinya apa? Bagi orang yang payah seperti itu. Kalau yang kuat mah saum we. Gitu ya. Karena apa? Biasanya ngodoana susah gitu teh. Kemudian yang boleh tidak yang syarat saum itu adalah nih, mampu melaksanakannya. Mampu melaksanakannya. Dia itu dia itu akil, baligh,
gitu ya. Sehat sebetulnya, tapi sudah tua renta. Kalau tidak saum sehat, tapi lamun saum ripuh, gitu ya. Itu dalam Al-Quran disebutnya wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan untuk orang-orang yang yutiqunahu, dia sanggup saum tapi saumnya itu menjadi payah. Fafidyatun ta'amu miskin, fidyah membayar setiap hari makan satu orang miskin, ya. Nah, itu adalah untuk mampu syaratnya. Seperti apa? Wanita yang sedang menyusui. Bedanya wanita yang haid, yang nifas dengan yang menyusui. Kalau yang haid, yang nifas haram saum. Yang haid haram saum, tidak boleh. Sebagaimana haram sholat. Yang nifas sama, haram saum. Tapi yang menyusui, kalau mampu saum, boleh saum. Dan dia mampu sebetulnya. Cuman kalau dia saum, kasihan bayinya. Maka itu masuk kepada wa 'alal ladzina yutiqunahu, menyusui itu. Seperti orang hamil. Orang hamil saum jangan. Saum pada dasarnya. Karena sedang hamil itu tidak haid. Belum nifas, gitu ya. Maka orang hamil itu dia saum. Tapi kalau ternyata kalau dengan saumnya itu bermasalah kepada kandungannya, ya kata dokter jangan saum. Maka orang seperti ini boleh fidyah itu. Ya, itu boleh fidyah dan boleh tidak saum. Itu masuk kriteria wa 'alal ladzina yutiqunahu. Nah, itu rukun dan syarat saum. Adapun hikmah dari saum banyak ya. Di antara hikmah yang paling utama adalah la'allakum tattaqun. Agar saum itu, tadi kata Bu Ina, meningkatkan kualitas diri kita, kualitas keimanan kita, menjadi orang yang bertakwa. Ya, jadi orang yang bertakwa ini yang bagaimana? Yang derajat keimanannya itu paling tinggi. Karena derajat keimanan tiap orang beda-beda. Ya. Orang ya kan selama dia iman kepada Allah, Rasul dan seterusnya, gitu ya. Selama dia yakin dengan rukun Islam, selama dia amalkan, itu kan dia iman, dia Islam. Tapi kan beda-beda tiap orang itu. Aya anu salat nate terlambat wae. Aya anu salat subuhna kaburangan wae, teu disebut kafir gitu teh. Gitunya. Tetapi kan derajat keimanannya beda dengan orang yang salat subuhnya itu tepat waktu. Ada orang iman, tapi dia itu tidak pernah bangun malam untuk tahajud. Yang satu lagi, dia setiap malam bangun untuk tahajud. Meskipun tidak ada orang yang tahu. Gitu ya. Nah, itu derajat keimanannya kira-kira sama tidak? Beda. Gitu ya. Kemudian ada orang, dia iman. Tapi kalau ngomong, suka nyakitin hati orang lain. Gitu ya. Gitu. Mulutnya itu misalkan bagaikan pisau. Gitu. Ya. Jadi menyakiti orang lain, atau misalkan apa saja gitu ya, yang tindakan-tindakannya yang tidak sesuai dengan tuntutan Islam itu sendiri. Kita tidak katakan dia itu kafir. Tetapi dia itu adalah derajat keimanannya rendah. Maka iman dan takwa itu adalah derajat keimanannya yang paling tinggi. Yang tadi adalah kualitas keimanannya itu paling tinggi. Sebab orang yang bertakwa itu jangankan yang haram, yang makruh dia tinggalkan. Jangankan yang makruh, yang boleh, yang halal. Kalau yang boleh itu bisa membawa kepada yang diharamkan, maka itu bisa orang-orang bertakwa itu ditinggalkan. Kata Nabi, lan yablughal 'abdu minal muttaqina hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaron mimma bihi ba'sun. Seseorang itu tidak dinilai sebagai orang bertakwa sampai dia berani meninggalkan hal yang dibolehkan karena takut kena kepada hal yang diharamkan. Hikmah lainnya saum itu adalah melatih kepekaan sosial. Ya. Jadi kita merasakan lapar dan dahaga. Teman kita tiap hari seperti itu. Gitu ya. Saudara kita tiap hari seperti itu, maka timbullah ya kepekaan, kepedulian. Kemudian makanya orang banyak yang bersedekah di bulan Ramadan ini. Kemudian di antara hikmahnya lagi apa? Hikmah saum Ramadan itu adalah hikmah kesehatan. Saum itu sehat. Ya, ada hadisnya tapi hadis ini dhaif. Apa hadisnya? Sumu tasihhu. Saumlah maka kalian akan sehat. Hadis ini dhaif secara sanad. Tapi maknanya betul.
Ya, maknanya betul. Saum itu sehat. Ya, kenapa? Nih, tidak ada penyakit disebabkan saum. Kalau ada orang yang sakit karena saum, berarti sudah sakit sebelumnya. Ya, moal ayah menuju sehat, ngadak-ngadak saum, ngadak-ngadak sakit karena saum. Justru sebaliknya. Sebaliknya apa? Banyak orang yang sakit karena dia saum, kemudian penyakitnya itu berkurang, bahkan sembuh. Ya, kenapa? Karena sumber penyakit itu perut. Apa dalilnya atau buktinya gitu ya, buktinya upami orang tedamang kata dokter jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini. Ya, artinya apa? Artinya ini sumber penyakit semua. Lalu kita ketika Ramadan mengurangi makan dan minum. Makanya nih di antara sunnah saum itu, selain makannya itu dipercepat, maka makannya itu jangan israf. Jangan melebihi batas, ya. Ya orang makan kadang-kadang gitu, balas dendam. Siang itu lihat kolak mau beli, lihat kue mau beli, lihat gorengan mau beli, dak kabayang seberang mah eta teh ngeunah kabeh. Gitu ya, dijajarkeun we. Pas begitu adzan baru makan kurma 3 saja sudah kenyang, gitu ya, sudah ini gitu. Akhirnya apa? Dimakan lebar mubazir, dimakan yuk akhirnya dimakan atau kemerkaan ya. Kemudian itu tidak sesuai dengan nilai saum. Saum itu adalah mengurangi makan, itu melatih perut kita. Kata Nabi, tidak ada yang lebih jelek untuk dipenuhi selain perutnya. Ma mala abnu adam syarran min batnihi. Jadi kalau kita mau memenuhi rekening silahkan bagus, gitu ya. Mau memenuhi apa saja itu silahkan bagus kecuali perut. Ya, encan nepikeun ka dieu mah terus we di ieu kitu nya. Engke tos kamarkaan tos saya salab nembe liren. Gitu ya. Maka kata Nabi kalau mau itu bagi 3 bagian, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk udara. Saum itu Pak Bu. Soknya upami kita saum kemudian makannya itu kita ya henteu sakedik teuing da bisi lulus gitunya, tapi henteu seueur teuing gitunya. Nah, itu biasanya lebih sehat. Banyak sekali penyakit yang sembuh atau setidaknya dia itu berkurang menjadi lebih ringan karena saum. Tapi justru kebanyakan penyakit itu adalah gara-gara terlalu banyak makan gitu ya. Dan biasanya makanan itu kalau enak itu tidak baik buat badan gitu ya. Kalau kurang enak, yang baik-baik itu karena kurang enak biasanya gitu. Lalu Ustaz, tidak boleh itu makan yang enak-enak? Boleh. Dalilnya apa? Kulu washrobu wala tusrifu. Makanlah silakan, minumlah silakan. Tapi apa? Jangan berlebihan. Itu teh dalil gizi seimbang. Gitu ya. Jadi kalau dokter misalkan harus gizi seimbang, dulu mah 4 sehat, 5 sempurna. Itu dalilnya itu. Ya. Wakulu washrobu wala tusrifu, makanlah minumlah tapi jangan melebihi batas. Masih banyaklah hikmah-hikmah lain dari saum, tapi kita sebut diantaranya saja. Dan mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan ini meskipun sangat dasar sekali, tetapi bagi ibu-ibu memperkuat ya pemahaman kita tentang saum. Tetapi kita sudah jam 10 sebetulnya, tapi saya buka ya beberapa orang, kalau ada yang mau bertanya kami persilahkan. Silakan Bu Ina. Ustaz, ini tentang saum, tentu nanti kaitannya setelah kita Ramadan ini kita harus mengeluarkan zakat. Betul. Mungkin secara sekilas Ustaz bisa jelaskan kepada jamaah untuk mengingatkan kembali. Saya tahu mereka juga udah pada ngerti, tapi untuk lebih mengkafahkan lagi pengertian mereka tentang wajibnya kita berzakat itu. Kemudian juga yang saya ingin tahu, Ustaz, ada sebagian orang yang mengatakan saya mengeluarkan zakat mal kita begitu, hanya boleh di satu tempat. Sedangkan saya selama ini kalau mengeluarkan zakat tidak pernah di satu tempat. Dan saya bagi-bagi, Ustaz ya, saya bagi-bagi.
Berapa besarnya itu kan tergantung kejujuran kita dan kepemilikan kita. Itu saya bagi-bagi ke beberapa tempat. Mungkin Ustadz bisa menceritakan di sini kenapa ada yang berdalil hanya bisa satu tempat, ada yang berdalil bisa beberapa tempat. Karena saya dari orang tua saya dan di beberapa tempat saya selalu mengatakan begitu. Terus itu pun diperuntukkan siapa saja zakat, mungkin ini bisa dijelaskan kembali karena ada beberapa orang yang masih rancu apakah zakat ini nilainya itu bisakah dianggap umpamanya kalau kita berwakaf untuk pendidikan begitu. Itu saja mungkin, makasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk zakat ya, pertama mungkin saya pahami ada zakat fitrah khusus, ada zakat secara umum, gitu ya. Nah ini zakat fitrah ini kata Nabi, so'an min tamrin au aqitin, ya, au burrin au syairin au aqitin, tuhratan lis-so'imi minal lagwi warrafasi, ya, tukhraju qabla khurujin nasi ilal idi. Jadi zakat fitrah ini wajib bagi siapa? Bagi orang yang saum. Ya. Sehingga zakat fitrah ini sering disebut bukan zakat harta, tapi zakat jiwa. Karena dia wajib untuk orang yang merdeka, hamba sahaya. Untuk dewasa, untuk anak kecil. Untuk laki-laki, untuk perempuan. Jadi dihitungnya apa? Orangnya, bukan hartanya. Ya. Nah, itu makanya zakat fitr. Itu sebetulnya bahasa yang benarnya zakatul fitri, ya. Kenapa disebut fitri? Itu berhubungan dengan selesainya ibadah saum. Karena diwajibkannya dikeluarkan ketika selesai ibadah saum. Nah, maka itu ukurannya 1 so'. 1 so' itu ada yang mengkonversi menjadi 2,5 kilogram. Kadang mengkonversi juga 2,75. So' itu kan sebetulnya bukan bukan timbangan, tetapi takaran. 1 so' itu adalah 4 mud. 1 mud itu adalah sacanggum, gitu ya. Nah, itu. Nah, maka 1 so' itu dulu sering diinikan setara 3,5 liter. Nah, 3,5 liter ini kalau dikilokan itu 2,5 kilo kurang lebih, gitu ya. Ada yang lebih hati-hati lagi, itu adalah 2,75 kilo, gitu ya. Nah, itu dikeluarkannya kapan? Dikeluarkannya boleh dari sekarang juga. Tapi dibagikannya ke fakir miskin itu sebelum sholat. Oleh siapa? Oleh jami zakatnya, oleh amil zakatnya. Boleh kita membagikan langsung? Boleh saja, gitu ya. Boleh saja, tapi nanti ketika sebelum pelaksanaan hari raya, gitu ya. Nah, kemudian zakat fitrah ini untuk siapa? Ya, zakat fitrah ini untuk siapa? Kalau zakat fitrah itu memang karena ada bahasa begini, tuhratan lis-shaimi minal lagwi warrafasi wa tu'matan lil masakin. Zakat fitrah itu untuk mensucikan orang yang saum dari lagwun, dari lalai, warrafas dan kata-kata kotor. Dia itu tidak batal kan, rafas, kata-kata kotor itu selama saum, tapi orang sok kalapasan, banyolah segala macam lah, maka dibersihkan ku zakat. Gitu ya. Nah, wa tu'matan lil masakin, dan sebagai makanan untuk orang-orang miskin. Makanya ya ada sebagian ulama yang berpendapat zakat fitrah itu adalah dibagikan ke fakir miskin saja. Itu ada juga yang mengatakan fakir miskin itu prioritas. Jadi nanti bisa kemana? Ibnu Sabil boleh, gitu ya. Bahkan kalau memang ada dananya, sabilillah juga boleh dari zakat fitrah, gitu ya. Adapun zakat mal, zakat harta secara umum, maka itu adalah asnafnya yang 8. Fakir, miskin, amilin, mu'allab, gharimin, sabilillah, ibnu sabil, satu lagi apa? Riqab, hamba sahaya. Gitu ya. Ini seperti di dalam surat At-Taubah, ya. Jadi zakat itu untuk 8 asnaf ini saja. Maka tadi kata Bu Ina, boleh tidak misalkan zakat ini saya salurkan untuk biaya pendidikan, gitu ya. Biaya pendidikan siapa dulu?
Kalau biaya pendidikan itu, oh ini misalkan Ibnu Sabil, orang asing. Oh biaya pendidikan untuk mana? Fakir miskin. Berarti masuk kriteria fakir miskin. Gitu ya. Masuk kriteria fakir miskin. Boleh. Dan Bu Ina maaf, jangan disebut wakaf. Karena beda. Wakaf dengan zakat beda. Akadnya beda. Gitu ya. Jadi maka jangan disebutkan bagaimana kalau dari dana zakat ini saya wakafkan untuk, jangan. Kalau zakat, zakat saja. Dan kita misalkan zakat ini diberikan untuk, kalau yang diberikan pendidikannya itu fakir miskin, boleh. Tapi kalau orang kaya nggak boleh. Dan harus siapa? Harus orang Islam. Zakat itu tidak boleh dibagikan kepada non-Islam. Ya, karena kata Nabi, tu'khadhu min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Diambil dari orang kaya mereka, diberikan kepada orang kafir mereka. Artinya kepada orang Islam lagi. Nah, kalau misalkan kita mau membantu kepada orang non-Islam, boleh, boleh. Tapi jangan dari pos zakat. Gitu ya. Dari infak, dari sedekah silakan. Infak sedekah itu bebas gitu. Nah, pertanyaan terakhir, apakah harus dibagikan di tempat kita atau bebas kemana saja? Prioritasnya di tempat kita. Gitu ya. Para ulama mengatakan bahwa zakat itu kita tinggal di Bandung, zakat keluarkan di Bandung. Bahkan mungkin bisa lebih spesifik lagi gitu. Zakat itu misalkan kita tinggal di di sini di daerah ini kecamatan apa? Pandawa, kecamatannya Pak Andir ya? Cicendo. Cicendo. Ya keluarkan di Cicendo. Gitu ya. Atau misalkan di Bandung gitu ya. Itu yang lebih utama. Kenapa? Jangan sampai begini. Ada tetangga kita Muslim tidak makan, gitu ya. Lalu kita bawa nih zakatnya ke daerah lain. Itu tidak boleh. Ya, tapi kalau kebutuhan di sekitar kita sudah terpenuhi, maka boleh. Zakat ini kita distribusikan kepada yang jauh, gitu ya. Nah, saya pikir yang Bu Ina lakukan tidak salah. Kenapa? Karena di Bandung sudah terpenuhi itu, gitu ya. Dan kita misalkan lalu mendistribusikannya ke yang lain. Contoh misalkan nih, zakat kita ini kita kirim ke mana? Ke Palestina. Ya, meskipun ke Palestina itu banyaknya dari sedekah, gitu ya. Tapi kalau misalkan kita kirim ke mereka selama di Indonesia sudah terpenuhi, itu silahkan, gitu ya. Contoh nih, zaman Khalifah Harun ar-Rasyid tidak ada yang menerima zakat itu di Baghdad itu. Kenapa? Kaya semua. Akhirnya apa? Dikirim keluar. Kayak kita sekarang nih, kalau kurban dibagi kemana? Ke tetangga dulu. Tetangganya kaya semua. Kita kirim ke di Mekah, kurban. Sulit yang menerima, dibikin kornet, dikirim. Nah, seperti itu ya. Jadi boleh, tapi prioritasnya adalah di warga sekitar kita. Prioritasnya gitu. Yang umum. Termasuk zakat fitrah sebetulnya. Dua-duanya. Jadi itu secara ini prioritasnya adalah di sekitar kita. Tapi kalau misalkan ternyata sekitar kita ini sudah tercukupi atau tidak membutuhkan, atau punten maaf Bu Ina di sini kan tetangganya nonis. Ya gitu. Akhirnya Bu Ina bawalah ke keluar yang memang itu lebih berhak. Itu silahkan. Yang saya tanya zakat kita udah jelas ya Pak ya. Termasuk zakat zakat mal. Bisa kita pecah ke 8 ini kan? Bisa, tapi tidak harus semua ada. Yang makanya boleh di beberapa tempat, jadi tidak hanya untuk tidak harus betul. Hamba sahaya atau fakir. Iya kan, hamba sahaya tidak ada sekarang. Gitu misalkan Ibnu Sabil misalkan tidak ada. Ya, tapi yang lainnya ada gitu ya, gitu. Jadi terselama masuk ke kriteria yang 8 itu. Boleh itu kan Ustaz, jadi ini ada di surat At-Taubah ya? Ya surat At-Taubah 60 atau 108 ya. Antara 60 atau harus dibagikan ke 8 bukan. Kalau misalkan ternyata habis oleh fakir miskin dan itu betul-betul lebih berguna, enggak ada masalah. Gitu. Lebih manfaat. Gitu. Ayatnya 60 sampai enggak ada 6. Enggak, saya takut antara 60 dan 108. Saya lihat dulu ya. Iya. Soalnya ada yang nanya sama saya, kacau nih. Jadi ketua pengajian dikira tahu kabeh. Di luar kepala. Di luar kepala. Udah barhok, iya. Jadi mau dibagi-bagi boleh. Iya.
Iya, dan terpenting dan panggil ada yang ada di situ. Ya, 60. 60. Ya, Ayat 60. Iya, Taubah. At-Taubah 60. Makasih Ustaz. Ya. Ini ada 2 orang yang nanya sama saya Ustaz ini. Apa perlu diangkat aja nih? Apa? Majelis taklim tuh di depan itu. Pada nanya kan pusing saya. Silakan, ada lagi? Cukup? Kalau enggak saya mau tanya ini, kalau Siap. ada ibu-ibu. Ya. Ada yang bertanya kepada saya, mereka di dalam bulan Ramadan ini mengamalkan doa Rabbana atik riqobana minan nar. Kemudian Allahumma balighni lailatul qadar. Kemudian Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Itu katanya dari Ustadz Muhammad Bajur. Itu Ustadz Muhammad Bajur itu dari Irak kalau nggak salah. Ya, ya. Kalau menurut Ustadz bagaimana ini? Semuanya boleh. Doa-doa itu kan doa-doa mutlak. Doa-doa umum. Iya, doa umum aja kan kita. Iya, jadi kita tidak jadi gini, kan doa itu begini, Bu. Di antara keutamaan Ramadan. Di antara keutamaan itu adalah diijabahnya doa kapan tuh? Ketika buka. Iya. Ya, jadi ketika buka selain doa yang zahabat dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajr, itu kata ada dimatakan ada doa yang tidak Allah tolak. Yaitu diantaranya adalah doa orang yang saum ketika dia buka. Ya. Nah, lalu kan saum ini diantara hikmahnya adalah kita memperbanyak doa. Ya. Dari mana itu? Di antara ayat tentang saum itu kan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya, meminta kepadaku, maka katakanlah aku ini dekat. Gitu ya. Artinya apa? Artinya kita perbanyaklah doa di bulan Ramadan ini. Doa yang mana? Baik doa yang muqayyad itu yang sudah dibatasi, ditentukan, atau doa yang mutlak. Ya, seperti doa-doa saya melihat doa-doa itu doa mutlak. Jadi kan redaksinya boleh redaksi bahasa Arab, boleh bahasa Indonesia. Saya kayak tadi misalkan Allahumma ballighna lailatal qadar, Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Itu tidak bid'ah. Ya, kecuali kalau kita katakan harus baca doa ini. Tidak. Ya, jadi silahkan, doa itu sangat fleksibel. Ya, jadi doa itu sangat fleksibel. Silahkan. Kalau kita hafal redaksi bahasa Arab, kemudian dengan terjemahnya itu hafal, silahkan. Tetapi kalau misalkan kita doaku bahasa Arab mah hese cenah ngapakeun ieu, ada Allah maha mendengar, maha paham. Saat salat teh urang teh munajat ka Allah teh nun Gusti, hapunten abdi, nun Gusti, itu gitu ku bahasa Sunda misalkan ya. Ini boleh silahkan. Itu Allah itu maha mendengar. Yang tidak boleh itu ngadoa dina salat diterjemahkan karena bahasa Indonesia tidak boleh. Misalkan ketika ruku Subhana Rabbiyal Azim, kita bacanya Maha Suci Allah yang maha besar, maha agung, tidak boleh. Harus pakai bahasa Arab itu, ya. Jadi kalau doa mutlak itu boleh bahasa apa saja. Ya, saya yang tadi disebutkan oleh Bu Ina itu semuanya doa mutlak dan itu boleh. Bukan hanya boleh, bahkan kita berdoa itu ya sebelum Allah ijabah kita sudah dapat pahala. Karena doa itu ibadah, gitu ya. Jadi semakin orang kurang berdoa itu berarti semakin kurang ibadahnya, gitu ya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ibu Bapak sekalian, atur nuhun perhatiannya. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dalam melaksanakan ibadah saum ini, dan mudah-mudahan saum ini menjadikan kita pribadi-pribadi muslim yang lebih berkualitas, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.